Tonali sentil lini serang Rossoneri. Gelandang AC Milan Sandro Tonali menyentil lini serang Rossoneri setelah timnya hanya bisa menuai hasil imbang saat bersua Atalanta. Milan bertandang ke markas Atalanta di pekan kedua Serie A 2022-23. Usai pertandingan, Sandro Tonali menjalani wawancara dengan Milan TV. Dalam kesempatan tersebut, ia menyentil lini serang AC Milan. Pasalnya, Milan sebenarnya memiliki sejumlah peluang, namun kebanyakan terbuang sia-sia. Kita semua telah melihat kinerjanya. Saya tidak tahu apakah poin yang diperoleh adalah definisi yang tepat. Kami telah melakukan lebih banyak, kami menciptakan banyak dan menyelesaikan sedikit. Keluhnya, kami tidak bisa mengatakan 2 poin hilang atau 1 poin diperoleh, sambung Tonali. Sandro Tonali lantas ditanya apakah dirinya memang sudah menduga bahwa laga lawan Atalanta akan sulit. Tonali mengatakan AC Milan sebenarnya bisa memprediksi bahwa pertandingan itu memang tak akan berjalan mudah. Situasi kemudian jadi makin sulit bagi Milan, sebab mereka harus mengubah rencananya karena kebobolan lebih dahulu. Ya, kami siap untuk menjadi seperti ini. Kebobolan gol mengubah rencana kami. Di babak kedua kami memulai dari awal. Kami bermain sebagai tim dan berjuang hingga menit terakhir, serunya. Setelah melawan Atalanta, AC Milan akan berduel melawan Bologna. Sandro Tonali mengatakan duel ini kemungkinan akan berbeda dibandingkan duel saat melawan Ladea. Namun Tonali menegaskan ada satu hal yang tak akan berubah, yang menegaskan Milan akan terus berusaha bermain maksimal agar bisa memetik poin penuh di laga tersebut. Mungkin ini akan menjadi pertandingan yang berbeda, tapi mari kita mulai dari awal, selalu berjuang dan berusaha melakukan yang terbaik, tegas Tonali. Benezer yakin Milan harusnya bisa menang atas Atalanta. Meski sepakannya telah menyelamatkan AC Milan dari kekalahan di kandang Atalanta Senin 22 Agustus kemarin, namun Ismail Benezer yakin timnya mampu bermain lebih baik dan memenangkan pertandingan. Rossoneri jauh dari penampilan terbaik mereka di GUI Stadium, mengingat mereka kesulitan mengubah dominasi teritorial mereka menjadi kesempatan emas dan gol. Tak hanya itu, mereka bahkan tertinggal terlebih dahulu pada babak pertama melalui tendangan Ruslan Malinovskyi. Kendati demikian, penekanan yang dilakukan membuat gol penyeimbang lebih dari hasil adil dan momen tersebut datang dari Benezer. Ia memanfaatkan umpan dari Alexis Saelemaekers dengan menggerakkan bola ke kaki kirinya dan melepaskan tembakan yang melesat menembus gawang Ladea. Pemain internasional Aljazair tersebut berbicara kepada DAZN dan menggambarkan performa Milan dan juga golnya yang memperpanjang tren saat mantan bintang Empoli tersebut muncul dengan gol besar pada momen penting. Saya pikir kami bisa melakukan lebih baik, berusaha memenangkan pertandingan ini. Atalanta bermain bagus, mereka padu. Sulit menemukan ruang. Yang penting tidak kalah, kami harus belajar dari kesalahan-kesalahan untuk bermain lebih baik, ujar Benezer. Atalanta adalah tim yang sangat kompak. Mereka bermain 1 lawan 1. Kami pantang kehilangan pemain kami harus fokus dari awal hingga akhir. Soal rekrutan anyar klub, mereka bekerja dengan baik, kemudian kami berjuang lebih baik demi mereka. Lalu mereka bermain, tetapi perlahan itu akan lebih baik. Terkait golnya, saya bekerja selama latihan, kemudian di pertandingan saya berusaha melakukan yang sama. Kadang saya mencetak gol, kadang tidak. Ditanya soal De Ketelaere yang tak kunjung mendapatkan starter, begini jawaban Stefano Pioli.
Meski hanya sanggup bermain imbang 1-1 kontra Atalanta, pelatih Stefano Pioli mengaku puas dengan kinerja anak asuhnya. Secara khusus ia mengaku suka dengan performa pemain barunya Charles De Ketelaere yang masuk di babak kedua. Pemain sepak bola Belgia itu masuk menggantikan Brahim Diaz yang tampil mengecewakan di laga ini. Meski tidak mencetak gol, namun Ketelaere mampu tampil taktis dalam perannya sebagai trequartista dan sedikit membuat lini tengah AC Milan terlihat lebih hidup. Dalam konferensi persnya, Pioli pertama-tama mengomentari tentang performa anak asuhnya saat melawan Atalanta, yang dinilainya telah merubah filosofi permainannya. Saya puas dalam arti bahwa kami memberikan Atalanta sangat sedikit peluang dan bermain dengan sangat pengorbanan. Tetapi kami seharusnya tidak terlalu hingar-bingar setelah turun minum, kata Pioli kepada DAZN. Gianpiero Gasperini terkenal sebagai pelatih all attack dan mereka melakukan tekanan tinggi di babak pertama. Tetapi mulai menyesuaikan taktik mereka lebih banyak musim ini. Atalanta mengubah sikap mereka dan duduk lebih dalam, jadi kami harus bermain dengan lebih sabar untuk menghancurkan mereka. Sang pelatih secara mengejutkan mengganti semua strikernya di babak kedua, termasuk Rafael Leao. Saya memiliki banyak pemain depan yang kuat dan kami membutuhkan mereka untuk bermain sehingga mereka bisa menjadi bugar. Saya ingin Leao lebih banyak menargetkan gol, tapi itu normal. Saya menempatkan Charles De Ketelaere sebagai trequartista dan kami nyaris memenangkannya dengan beberapa peluang yang jelas. Saya harus melihat performanya dan melawan tim Atalanta yang sangat kuat. Saya menyukainya. Mengingat De Ketelaere tampil mengesankan dari bangku cadangan, bukankah dia harus segera masuk starting 11? Dia baru saja tiba, dia perlu mengenal rekan satu timnya dan agar mereka mengenalnya. Ada waktu untuk semuanya, pungkasnya. Onyedika sulit, AC Milan alihkan target ke Juan Onana dan Astor Franks. Milan melihat opsi lain setelah tawaran untuk gelandang FC Michelin Rafael Onyedika ditolak. Laporan mengatakan jika Rossoneri beralih ke pemain Bordeaux Juan Onana atau pemain Wolfsburg Astor Franks. Menurut pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, tawaran terbaru AC Milan untuk Onyedika adalah sebesar 6,5 juta euro dan telah ditolak oleh Michelin. Untuk diketahui, klub Denmark itu sebelumnya juga sudah menolak tawaran pertama Milan senilai 4 juta euro. Harga yang diminta untuk pemain berusia 21 tahun itu diyakini sekitar 10 juta euro, yang jauh lebih tinggi dari yang bersedia dibayarkan manajemen Rossoneri. Sky Sport Italia dan Tuttosport meyakini jika target AC Milan kini adalah gelandang Bordeaux Onana, pemain internasional Kamerun berusia 22 tahun yang pindah dari Lille setahun lalu seharga 2 juta euro. Girondins de Bordeaux berada di Ligue 2 musim ini dan itu akan membuatnya lebih mudah untuk merekrut talenta mereka di bursa transfer dengan bandrol harga yang hanya berada di rentang angka 4 hingga 5 juta euro. Dia juga bisa bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Bordeaux, Yacine Adli. Franks akan menjadi pembelian yang lebih sulit karena pemain Belgia berusia 19 tahun itu dibeli oleh Wolfsburg musim panas lalu seharga 8 juta euro dari Kevin Michelin. Dia akan menjadi talenta Belgia lainnya untuk memperkuat skuad Milan setelah Charles De Ketelaere, Origi, dan Alexis Saelemaekers. Opsi terbaik Milan saat ini untuk merekrut Astor Franks adalah meminjam dengan opsi beli permanen.